Disimak pertanyaanku baik-baik. Apakah Anda menuhankan sosok 100% manusia, 100% Tuhan? Jawabannya ya atau tidak gitu loh. Siapa yang kamu maksud 100% Tuhan 100% manusia? Siapa itu? Oke. Kita sebut saja namanya Bunga ya, boleh? Yesus abang, Saya- jangan giring-giring Faruk, bilang aja Yesus. Udah, Kamu gini. Faruk. Aduh. Apakah Bilang aja Bang Paru Yesus, ini Faruk. sedang Kenapa kamu malu? Bilang aja Begini Yesus. dulu ya. Yesus. Heran awak Itu nengoknya. loh. Apakah Anda menuhankan Yesus yang 100% manusia, 100% Ya ngono loh, Tuhan? pertanyaannya itu enak gitu loh Faruk. Ya, Kamu tuh jadi- ketok cerdas deh ngono. Kalau pertanyaannya jelas sesuai Alkitab, maka jawaban saya juga pasti jelas gitu. Apa jawabannya? Jadi jawaban saya iya, saya menuhankan Yesus. Yang 100% manusia, 100% Tuhan, betul? Iya, di dalam pribadi Yesus itu terdapat dua natur. Seperti yang kamu katakan, natur sebagai pribadi ilahi dan natur sebagai manusia. Apakah kedua Iya, natur ini tentu, bisa kita buktikan melalui Alkitab? Jelas bisa. Iya, berarti Tuhan Anda, Yesus, ketika 100% manusia, apakah dia pada waktu yang sama adalah Tuhan? Iya, saya udah bilang di dalam pribadi Yesus itu terdapat dua natur. Faruk, kamu jawab pertanyaan Sabar saya. dulu. Sabar dulu. Ketika dia sudah menjadi Tuhan manusia, Anda- dia Tuhan apa bukan? Ya, sabar dulu. Berarti Tuhan Anda manusia, Memang betul kamu betul. nih, aduh. Berarti Tuhan Anda Bergabung manusia, dengan betul? cuma yang ini ki pemahamannya tuh Benar. ngalor ngidul nggak jelas. Diam dulu, apa Yesus? Berarti Tuhan Anda manusia, betul? Nah, kita Ya kita sudah Bang pahami Faruk, aku dulu. turun ya. Aku ke koma 11. Ya, gimana? Ya. Manusia yang seperti apa yang dituhankan oleh umat Kristen? Apakah manusia yang keberadaannya dari hubungan biologis atau bagaimana gitu? Ya, Jadi harus jelas dia. manusia yang dalam Lukas 11 nomor 27 pernah nenen sama mamanya, betul? Ya. Nah, yang kamu katakan pernah nenen ini, dia keberadaannya karena hubungan biologis atau tidak? Oke, kita buktikan, betul? Boleh? Enggak, yang kamu katakan yang pernah nenen itu atau yang pernah nete Iya. itu Iya. berasal dari hubungan biologis atau tidak? Kita buktikan dengan data, boleh? Baik, boleh. Oke, baca Matius 1:18. Ya, Matius 1 ayat 18. Ya, Bentar ya. silakan. Bentar saya buka ayatnya. Ya. Kita buktikan nih teman-teman ya, dari hubungan biologis atau tidak, kita buktikan. Baca. Ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum Oke, mereka cukup. hidup sebagai suami istri. Oke. Di dalam Matius 1:18 dikatakan Maria hamil dari Roh Kudus, betul? Iya, oke, jadi Oke, sabar. betul. Nah, sabar dulu. Istri Anda hamil dari Anda. Betul? Ya, Nah, ketika istri Anda hamil dari Anda, berarti yang menghamili istri Anda adalah ya sudah pasti saya dong sebagai manusia. Saya ya, oke. Nah, ketika Maria hamil dari Roh Kudus, berarti yang menghamili Maria adalah Iya, jadi karena memang Roh Kudus ini hakikatnya tenang. Kamu bertanya belum lagi dijawab sudah tertawa duluan. Mana sih ini? jawab tidak. Ketika dikatakan Ya udah, biar saya Maria jawab. hamil dari Roh Kudus, berarti yang menjadikan Maria hamil adalah Iya, Roh Kudus yang menaungi Maria, makanya dia hamil. Nah, jadi yang ada di gini, ternyata iya yang betul. menghamilin Maria adalah Roh Kudus. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara Roh Kudus menghamili Maria? Apakah Oke, sama saya jawab. seperti
Ya, jawab dulu ya. Jawab, oke. Pertanyaan saya. Kalau sampai di Tenang situ dulu, Tom Fik. tenang Bang. Tapi Tenang mau dulu saya Bang. jawab, gimana sih? Pertanyaan saya, Ya, bagaimana apa itu? cara Roh Kudus menghamili Maria? Apakah dengan cara bersetubuh atau tidak? Jawab dulu ya. Oke, saya jawab ya, saya jawab. Sama analoginya dengan kau bertanya ke aku, bagaimana caranya kau menghamili istrimu? Itu pandai-pandai Berarti- kalian di lapangan. Berarti Roh Kudus itu Pandai-pandai Dia- kalian di ya, lapangan. makanya gini. Gini loh. Pandai-pandai orang Makanya itu di gini lah. lapangan lucu kau. Tenang. Masa Jangan enak lu? ditanyain. Ini justru jawabanmu itu menimbulkan jutaan pertanyaan, oke? Nah, tadi kamu mengatakan ketika saya tanya bagaimana cara Roh Kudus menghamili Maria, kamu mengatakan sebagaimana saya menghamili istri saya. Tidak gitu. Saya tidak gitu. dengar dulu. Jangan kau Tenang. framing jawabanku. Jawabanku Jadi jangan apa? kau Bagaimana? framing. Bagaimana cara Roh jawabanku. Kudus? Dengar Apakah dulu, Roh jangan Kudus kau framing. menghamili tenang. Apakah Roh Kudus menghamili Maria dengan cara mereka bersetubuh seperti layaknya saya Pandai-pandai dengan istri? mereka di lapangan. Iya, pandai-pandai mereka di lapangan itu seperti apa? Jangan berasumsi loh. Gitu loh ya. Jangan aku yang ngatur kau aja, pandai-pandai kau kayak mana markungke sama bini kau. Masa Nah, aku yang jadi ngatur saya caranya jawab kayak ya. mana? Jadi saya jawab lah ya, karena kamu ini kan Masa harus memberikan ku ajarin jawaban yang kau? sifat. Dengar dulu. Kenapa aku katakan pandai-pandai kau di lapangan? Kan nggak mungkin ku ajarin lagi kau. Pertama Donwori buka celanamu, buka celana istrimu. Udah, setelah punyamu bangun, masukkan ke punya istrimu, masukkan dulu. Gak mungkin aku ajarin lagi, kan udah besar kau kan. Ya pandai-pandai kau lah di lapangan. Sebagaimana pertanyaan kau tentang tadi. Ya pandai-pandai mereka di lapangan. Jangan kau intervensi, lucu kau. Mau mereka dengan kayang, mau mereka dengan guling-guling, mau mereka dengan salto-salto. Ya pandai-pandai mereka di lapangan. Jangan kau tanya aku. Yang penting kau sudah akuin. Dia hamil dari Roh Kudus. Terbukti ternyata kehamilannya Maria berdasarkan Matius 1:18 ada penyebabnya, bukan nggak ada penyebabnya. Kalau nggak ada penyebabnya, harusnya jangan ada literasi yang mengatakan dia hamil dari Roh Kudus. Karena ada dikatakan hamil dari Roh Kudus, berarti pemahaman orang yang menghamilin dia adalah Roh Kudus. Sama analoginya seorang perempuan dikatakan, kau hamil dari siapa? Dari si Budi, berarti Budi yang menghamili dia. Kau hamil dari siapa? Dari si Anton, berarti Anton menghamilin dia. Maka gugurlah doktrin dan dogma kalian yang mengatakan dia lahir tanpa hubungan biologis. Liar. Tapi dulu Ibu ya kami. argumentasimu. Iya, saya Silakan. tanggapi dulu argumentasimu yang terlampau liar itu ya. Tetep layar teman-teman Oke, sampai pelan-pelan. 300 Pak teman-teman ya. Tolong Ya, bantu pelan-pelan tetep ya layar Bang sampai Faruk 300. ya. Sabar dulu, Don Wori. Nah. Tolong bantu tetep layar sampai 300K di isi WL kita teman-teman. Ada mawar itu teman-teman ya. Ada beberapa mawar. Makasih banyak Kak Reza. Silakan lanjut. Iya, jadi sangat aneh kalau kita mendengarkan jawaban yang sifatnya bertele-tele ketika ditanya bagaimana cara Roh Kudus mengambil Maria, Anda justru memberikan jawaban ya pandai-pandai mereka. Itu jawaban yang bertele-tele, oke? Artinya, kalau sudah dikatakan jawaban yang bertele-tele berarti tidak alkitabiah. Apakah jawaban yang bukan alkitabiah itu harus kita terima? Oh, kita harus buang. Karena itu jawaban yang sifatnya bertele-tele. Ya sudah. Nah, Buktikan sekarang apa kamu yang ada. jawabkan bagaimana cara Roh Kudus membuat Maria hamil. Sekarang jawabkan, dengarkan jawaban cerdas dan alkitabiah Oke, dari saya saya. jawab lagi ya. oke? Saya jawab ya. Saya Jangan jawab, lagi, boleh? karena kamu sudah berulang kali memberikan jawaban yang bertele-tele. Kita tidak butuh jawaban yang bertele-tele. Oke? Enggak bertele-tele. Boleh saya jawab dulu? Ya udah. Boleh saya jawab Kalau dulu? Bentar jawabanmu ya. tidak bertele-tele, terangkan kepada saya secara alkitabiah bagaimana cara Roh Kudus membuat Maria itu hamil. Jawabannya Oke. harus alkitabiah ya. Oke, saya jawab ya. Nah, sebelum kau tidak bisa menjelaskan kepada kami bagaimana caranya kau menghamili istrimu, bagaimana Udah kau bisa aku menjelaskan? jalankan tadi. Ya udah pastilah saya sebagai manusia agar istri saya itu hamil, saya harus menggaulinya. Oh, Anda paham menggauli arti menggauli? kan? Iya, sebagai manusia. Sudah. Nah, setelah kau gauli, istrimu hamil darimu bukan?
Ya iyalah, karena saya Mongol gimana? Cara berpikirnya udah, lamban cukup, sekali cukup, temanku ini. cukup. Sekarang saya tanya, Nah, Maria hamil perta- dari Roh Kudus bukan? iya, dia hamil karena dinaungi oleh Roh Saya tanya, Kudus. tidak ada kata naungi di situ. Hamil dari di situ, Loh, bukan naungin. kalau saya bisa buktikan, apakah kamu bisa bagaimana? Di mana Saya datanya udah bilang loh, bro. Maria hamil dinaungi Roh Kudus? Di situ tertulisnya dari Roh Bro, Kudus, saya bukan udah naungi Roh Kudus. bilang. Sekarang kamu tinggal mendengarkan dari saya jawaban yang cerdas dan alkitabiah. Kan kita udah Silakan. bilang. Silakan Jawaban yang jelaskan. sifatnya bertele-tele Ya, kita buang, kita silakan Anda campakkan ke jelaskan tong kepada sampah. saya bagaimana caranya Roh Kudus menjadikan Maria hamil. Silakan. Iya gitu dong. Kamu ini dijawab Silakan. dikasih mau diberikan jawaban yang alkitabiah, kamu malah ngoceh terus. Silakan. Ingat ya, kamu harus banyak belajar Alkitab loh, bro. Ya. Silakan. Agak Saya digeser carikan dulu kameramu. ayatnya. Nampak lubang hidungmu itu, Nampak Tuhan. Nampak Tuhanmu Aku- dari sini. Kamu jangan terlalu lantang loh menyebut nama-nama Tuhan ya. Mulutmu jangan terlalu lantang. Berdasarkan kitab Ayub kan Menyebut dikatakan nama-nama Tuhanmu kan dalam lubang hidung. Pas nampak lubang hidungmu bergelantungan Tuhanmu gitu. Gitu loh ya. Ayub Kamu jadi 28 gini. loh. Jangan kamu membuktikan kalau kamu itu orang sesat. Nggak perlu kamu Kan membuktikan Ayub kamu orang 28 kan sesat. gitu katakan. Ayub 28 10 kan gitu kan. Ayub 28 11 ya. Jangan pembahasannya ngaur ngodol ngidul kemana-mana. Ingat tujuan saya di sini mendidik kau loh, bro. Ya, Silakan. gitu. Enggak. Yang Kamu ini mau nampaknya coba bahas sana sini, tak jelas enggak apa nampak tadi Tuhan. substansinya. Udah silakan. Silakan Gimana tunjukkan datanya, sih? silakan. Ya gitulah, ya jangan permalukan teman-teman muslim yang lain. Nampak Tuhan. Kamu ini Kameramu kok geser. Nampak Tuhanmu loh. aku nggak punya stand apa. Ya jadi saya letakkan kok geser HP-nya, ke depan, tenang. Nak. Jangan kau bikin Ya udah, gitu. nah. Karena gini loh, ini. Ayo Sebenarnya kamu Faru mau fokus belajar Alkitab atau mau fokus koar-koar ini? inilah Tuhan dalam lubang hidungmu loh. Selama nafas masih ada padaku dan Tuhan masih dalam lubang hidungku. Kameramu kok taruh di bawah, nampak Tuhanmu bergelantungan cuman. Gitu kameranya, silakan. Risi kami loh, nampak-nampak Ih, Tuhan ribut loh. kali, aduh. Kamu ini mau Ya gimana udah, sih? tunjukkan datanya, silakan. Jangan serius-serius Ya sekali kamu lah itu kau. terlampau ribut gitu loh. Ya kalau kamu mau Iya. belajar, santai lah. Ya. Jauhkan sedikit dan worry, nampak Tuhanmu loh. Ya udah, saya jauhkan. Iya, jauhkan sedikit Saya dan ikuti jauhkan. maumu ya, karena Ya, tujuan tunjukkan. saya di sini mendidik kamu loh Bang Faru agar mengerti Alkitab. Kamu malah Iya, fokus silakan. memperhatikan tampilan saya, bukan fokus memperhatikan mendengarkan jawaban cerdas dari saya. Gimana sih Iya, kamu ini? masalahnya Ayub 28:3 kan gitu katanya, Tuhanmu dalam lubang hidung. Kita tidak membahas Kameranya Ayub, nampak kali lubang kitab hidungmu. Ayub loh. Silakan, tunjukkan datanya bagaimana Roh Kudus membuat Maria hamil. aneh-aneh aja lah Silakan. memang diskusi sama yang satu ini. Silakan. Ya. 1 jam kemudian. Santai aja diskusinya. Biar kamu gini, kamu harus bisa menggunakan atau mengubah paradigmamu memahami Alkitab. Jadi paradigma yang kita gunakan memahami Alkitab itu harus menggunakan pola pikir yang kritis. Bukan primitif seperti yang Anda pakai sekarang. Mana Sabar ya. datanya? Ya sebentar, ayat Alkitab itu ada ribuan. Jadi Makanya jangan kalian nampakkan lubang hidung kalian. Kami yang risih loh. kalimatnya seperti ini. Eh, Seperti ini dia. Ya memang saya jauhkanlah. lupa ya. Kameramu Kalimatnya betulin. seperti ini. Enggak enak nampak Tuhan, weh. Lanjut. Gini loh Bang Faru, saya bilang sekali lagi ya, kamu nggak boleh sembarangan menyebut nama Tuhan saya, oke? Gini ya. loh. Makanya kameramu. Karena Tuhan saya itu, Makanya kameramu Ya jangan udah, dekat ke kau lubang ini- hidung. kau ini aneh.
Ya, kamu itu malah fokus memperhatikan tampilan saya, bukan memperhatikan atau mencerna jawaban cerdas dari saya. Jadi kamu ini Maka mau dari itu, berkuat dan tadi kan sebenarnya, aku bukan tunggu datanya, belajar. aku tunggu data dari tadi lo. Tunggu data Ya. aku. Silakan mana Ya datanya? udah, kalau kamu Di mau mana nunggu dalam data, itu kamu dijelaskan diamlah. Bagaimana Roh Kudus menjadikan Maria hamil? Silakan. Ya, kan saya Silakan. bilang saya lagi mencarikan ayatnya. Ya gitu, tenanglah. Kalau mau Silakan. belajar tenang ya. Iya, silakan. Mana Oke. datanya? Sabar. Ya, saya cari dulu yang kalimatnya Roh Kudus akan menaungi engkau. Gitu. Nampak Tuhannya, Bang. Gimana begitu? Ingat loh ya, Tuhan kami itu adalah Tuhan yang maha hadir ya. Berbeda. Apakah Tuhanmu? Oke. Ah, ya gitulah Ya bikin. udah. Karena kau nggak mau gitu. diam, apakah Tuhanmu bisa menampakkan dirinya? Loh. Mana Ya udah, data makanya yang kau kau bilang diam. tadi? Ya udah aku diam, tapi kamera jangan kau taruh kayak Ya gitu. udah diam. Letakkan di atas meja, Terus Kek. gimana? Di atas meja. Kan saya udah bilang saya nggak Ah, punya gitu aja udah, gitu aja udah. stakeholder. Carilah Dah. datanya, gitu. Ada, gitu aja. Iya, ya udah. Nah, Udah kau cari datanya. cerewet banget jadi orang. Nah, Udah gitu aja, ada. mau belajar Tapi aja lebih pun kau nyaman. susah. Iya, silakan. Lebih nyaman kami nengok sengmu daripada mandang-mandang Tuhanmu. Silakan. Ya karena dalam Ayub 27 nomor 3 teman-teman, Tuhan mereka itu di lubang hidung katanya. Lubang hidung dia telak kali nampak. Masa kita tengok-tengok dari bawah sini Tuhannya cuma. Silakan. Tunjukkan datanya Bentar di ya, mana di dalam Bible saya- dijelaskan. Ada Bagaimana cara Roh datanya Kudus menjadikan yang Maria kalimatnya hamil? Silakan. seperti ini. Gini, ketika Maria bertanya kepada malaikat. datanya, Makanya Dinda, sabar dulu. datanya. Sabar. Iya, di mana datanya tertulis? Iya, sebentar saya cari ya. Tarik, silakan. Boleh ku naikkan Kristen yang lain dulu sembari kau cari datanya, don't worry. Boleh, nggak apa-apa. Oke, Yang kita penting naikkan kamu dulu. pengen belajar nggak Mute dulu. apa-apa. Mute dulu si don't worry biar bisa aku ngobrol sama teman Kristen yang lainnya. Silakan Pak Dede, silakan. Silakan kalian bantu saudara Kristen kalian yang sudah pusing di arah sini ya. Kita tawan dia ya. Ya, nggak kita kasih dia turun. Nah, dia harus tunjukkan datanya. Makanya, iya di dalam Lukas 1 ayat 35 ya. Bisa kamu baca? Sebentar saya buka dulu. Bentar ya. Lukas 1. 1 nomor 35. Nih. Kamu baca. Apakah kamu paham? Kalau kamu bingung, biasa yang jelaskan. Jangan kayak gitu kameramu. Ah, Aku pegang 2 handphone loh. Oh, Oke. kan repot. Aduh. jawab ini gimana malaikat sih? itu kepadanya. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Mana di sini dikisahkan bagaimana Oke. di sini narasi yang Kamu paham menceritakan nggak bagaimana konteks cara ayat Roh Kudus ini? menjadikan Maria hamil. Enggak. Kamu paham nggak konteks ayat ini dulu? Nah, konteks ayat ini, malaikat menemui Maria lalu mengkabarkan kepada Maria tentang kehamilan dan juga dan kelak dia akan melahirkan. Betul? Jadi, menurut ayat ini, Maria itu hamil karena Roh Kudus turun atas dia atau tidak? Duh. Maria hamil dari Roh Kudus, Matius 1:18. Menurut ayat yang saya tanya, menurut ayat ini, Maria itu hamil karena Roh Kudus turun atas Maria atau tidak? Ya sama, istrimu pun hamil karena kau turun atas istrimu. Turun. Iyalah, kalau kau nggak kau titip Enggak. istrimu, bagaimana istrimu hamil? Oh, enggak seperti itu Iyalah. juga ya. Sekarang saya tanya. Istri saya Sekarang pun aku tanya samamu, kau turun nggak atas istrimu? enggak selalu. Bahkan Jadi kadang istri saya di atas. Bahkan kadang istri saya di atas. Enggak selalu. itu itu Jadi makanya kamu aku bilang. Dengar dulu, makanya aku bilang tadi pandai-pandai kalian di lapangan. Kalau kau di lapangan sukanya kau istrimu di atas.
Kalau ini di lapangannya sukanya Roh Kudus yang di atas. Gimana ya kau? Makanya aku bilang tadi pandai-pandai di lapangan. Tapi tak sedikit juga ya seorang wanita hamil karena suaminya turun atasnya. Paham? Paham? Posisi yang dikehendaki Roh Kudus di dalam Lukas 1 nomor 35, dia datang atas Maria. Maka dalam Lukas 1 nomor 31, hamillah Maria. Kalau kau datang atas istrimu, hamillah istrimu. Malahan kau makin menjelaskan dan membuktikan Maria hamil dari Roh Kudus. Betul nggak? Malah dijelaskannya pula, kadang-kadang istriku di atas katanya. Terbuktikan ternyata kehamilan dia bukan karena kehamilan dia bukan karena biologis. Ada kisah biologis yang kita pahami di sini dengan cara Maria hamil dari Roh Kudus, di mana Roh Kudus caranya itu mendatangi Maria di atas. Malaikat turun, Roh Kudus turun di atas Maria. Selanjutnya jangan dijelaskan lagi, nggak boleh. Nggak boleh dijelaskan lagi, di-mute itu Rinda. Jangan terlampau kolot lah berpikir. Harus jelas ya, kan saya udah bilang tadi bagaimana cara Roh Kudus menghamili Maria, apakah dengan cara bersetubuh atau tidak. Aja sudah akuin kan, udah jangan dibahas lagi. Saya nggak mengatakan, dengerin ya. Maria udah selesai, udah don't worry, udah jangan terus lagi. Ini lucu. Nggak sopan kita nanti, nggak sopan don't worry, udah. Bukan nggak sopan ya, gini. Nggak sopan tuh don't worry. Sudah. Kalau kau sudah akui itu udah dapat poinnya. Jangan kita teruskan lagi ya, pandai-pandai mereka di lapangan. Sudah don't worry. Itu sudah akui. Sudah. Anda ini lucu ya, lucu. Enggak, jangan diteruskan lagi. Sudah. Sudah don't worry, sudah. Nanti kita masuk ke dalam penghujatan jadinya gitu loh. Walaupun pada sejatinya Anda sudah membenarkan narasinya saya gitu loh. Penting poinnya itu gitu loh. Anda mengakui dia hamil dari yang menjadikan dia hamil adalah udah selesai gitu loh. Maka ternyata kelahiran dia itu berdasarkan hubungan biologis. Gitu loh. Silakan teman-teman OT.